Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang ingin mengenal Allah, mendekat kepadanya, merasakan ketenangan dalam ibadah. Namun seringkali kita lupa satu jalan sunyi yang justru paling dekat, mengenal diri sendiri. Para ulama tasawuf tidak memulai perjalanan rohani dengan mencari pengalaman tinggi, bukan pula dengan mengejar rasa-rasa istimewa. Mereka memulai dari satu keberanian yang sederhana. Berani melihat diri apa adanya, dengan jujur, tanpa pembelaan, tanpa topeng kesalehan. Mengenal diri bukan untuk menyalahkan diri, bukan pula untuk merasa hina, tetapi agar kita sadar betapa rapuhnya hati, betapa mudahnya niat bergeser, dan betapa kita membutuhkan Allah di setiap helaan nafas. Dalam pembahasan ini, kita tidak diajak merasa sudah sampai, tidak pula diajak menjadi lebih dari orang lain. Kita hanya diajak pulang, menengok ke dalam dan mengenal diri sebagai jalan paling jujur menuju penghambaan yang tenang. Semoga dari sini hati kita dilapangkan, ego kita dilunakkan, dan langkah kita semakin dekat kepada Allah yang Maha menggenggam segalanya. Banyak orang keliru memahami ilmu mengenal diri. Ia dikira sebagai ilmu untuk menemukan potensi tersembunyi, untuk merasa istimewa, atau untuk membangun kepercayaan diri yang berlebihan. Padahal dalam tasawuf, mengenal diri justru dimulai saat seseorang berani mengakui kelemahannya sendiri. Semakin seseorang jujur melihat dirinya, semakin ia sadar betapa rapuhnya niat, betapa mudahnya hati tergelincir, dan betapa sering amal tercampur oleh keinginan dipuji. Mengenal diri berarti menyadari bahwa kita bukan sekuat yang kita bayangkan, bukan sesabar yang kita klaim, dan bukan setulus yang sering kita tampilkan. Kesadaran ini tidak untuk menjatuhkan diri, tetapi untuk melunakkan hati, karena hati yang merasa kuat sulit bersandar, sedangkan hati yang sadar lemah mudah kembali kepada Allah. Para wali tidak pernah sibuk membangun citra diri. Mereka sibuk menjaga kejujuran batin. Mereka tahu, selama seseorang masih merasa punya apa-apa, selama itu pula ia sulit merasakan kehadiran Allah secara utuh. Justru saat diri runtuh, saat semua sandaran terasa rapuh, disitulah tauhid mulai hidup. Mengenal diri adalah titik awal penghambaan, bukan untuk membuat kita minder, tetapi agar kita berhenti sombong secara halus. Ketika seseorang sadar bahwa tanpa pertolongan Allah, ia tidak mampu menjaga imannya sendiri, maka doa menjadi jujur, ibadah menjadi ringan, dan hidup tidak lagi dipenuhi tuntutan pada dunia. Disitulah rahasianya. Mengenal diri bukan membuat kita besar, tetapi membuat Allah menjadi satu-satunya tempat bersandar. Dan dari sinilah jalan menuju kehidupan rohani yang sebenarnya perlahan-lahan terbuka. Dalam perjalanan rohani, para ulama tasawuf selalu mengingatkan satu pertanyaan sunyi. Siapa dirimu ketika tidak ada yang melihat? Bukan saat engkau dipuji, bukan saat engkau dipercaya memimpin, bukan saat engkau tampak alim di hadapan manusia. Justru di saat sendirian, di saat tidak ada sorot mata, di sanalah hakikat diri mulai terlihat. Mengenal diri berarti berani bercermin pada niat-niat tersembunyi. Apakah ibadah yang kita lakukan lahir dari cinta kepada Allah, atau masih mengharapkan pengakuan manusia? Apakah kebaikan yang kita kerjakan benar-benar karena Allah, atau karena ingin terlihat baik? Pertanyaan-pertanyaan ini
tidak untuk menghakimi diri, tetapi untuk membersihkan arah hati. Para wali sangat menjaga amal yang tersembunyi, bukan karena amal yang tampak itu salah, tetapi karena amal tersembunyi. Lebih jujur menjaga hati dari riya. Mereka paham seseorang bisa menipu manusia, bahkan bisa menipu dirinya sendiri, tetapi tidak bisa menipu Allah. Maka mengenal diri adalah belajar jujur di hadapannya. Ketika seseorang mulai jujur melihat dirinya, ia berhenti sibuk menilai orang lain, karena ia sadar dirinya pun masih penuh kekurangan. Di titik ini, hati menjadi lembut, ucapan menjadi hati-hati, dan ibadah tidak lagi dijadikan alat merasa lebih baik. Siapa dirimu saat tidak dilihat orang? Itulah dirimu yang sesungguhnya. Dan ketika seseorang mau memperbaiki dirinya yang tersembunyi itu, Allah lah yang akan memperbaiki apa yang tampak di hadapan manusia. Disinilah mengenal diri menjadi jalan sunyi menuju kedekatan yang tulus dengan Allah. Mengenal diri tidak berhenti pada pengetahuan tentang tubuh atau penampilan. Tasawuf mengajarkan yang paling sulit dikenali dalam diri adalah nafsu yang tersembunyi. Nafsu tidak selalu tampak sebagai maksiat yang kasar. Kadang ia muncul halus. Ingin selalu merasa benar, ingin selalu terlihat saleh, ingin diakui meski hanya dalam hati. Para wali memahami satu rahasia sunyi, nafsu yang menyamar sebagai kebaikan lebih berbahaya daripada dosa yang nyata. Karena dosa yang jelas bisa dihindari, namun nafsu tersembunyi sering diterima sebagai aku sudah baik. Maka mengenal diri berarti berani menatap nafsu, tanpa menolak, tapi juga tanpa membenarkan, mengakui kelemahan, dan menaruh seluruh harapan pada Allah, bukan pada kemampuan sendiri. Hati yang tidak mengenal nafsu tersembunyi sering tergelincir tanpa sadar. Orang bisa bangga dengan ibadahnya, padahal niatnya telah terselip riya. Orang bisa merasa rendah, padahal ia masih belum melepaskan rasa iri. Disinilah ilmu mengenal diri menjadi kunci. Hati yang jujur terhadap dirinya sendiri adalah jembatan untuk mengenal Allah secara nyata. Ketika kita mulai mengenal nafsu sendiri, perlahan ego melembut, dan kesadaran akan kelemahan membuka ruang untuk tawakal, tasbih, dan istighfar. Bukan sekadar teori, tetapi praktik hidup sehari-hari. Menjadi sadar sebelum bicara, menjadi rendah hati sebelum bertindak, dan menjadi hamba yang selalu bergantung pada Allah. Pada akhirnya, diri yang paling berbahaya bukan dunia, bukan musuh, melainkan hati sendiri yang tidak disadari. Dan mengenal diri dengan jujur adalah jalan sunyi tapi pasti menuju kehidupan ruhani yang sebenarnya. Perjalanan mengenal diri membawa kita ke satu kesadaran sunyi, bahwa segala usaha manusia tidak akan lengkap tanpa Allah. Kita bisa membaca banyak kitab, bisa menghafal doa panjang, bisa melakukan amalan tanpa henti, tetapi hati tetap akan merasa gelisah jika tidak benar-benar mengenal kelemahan diri sendiri. Saat seseorang benar-benar mengenal dirinya, ia menyadari selama ini ia sering bersandar pada kekuatan palsu, kekuatan yang terlihat pada pengetahuan, status, amal, atau pujian manusia. Semua itu rapuh, dan ketika rapuh itu datang, disitulah titik hancurnya ego halus, titik di mana manusia mulai sadar bahwa hanya Allah lah sandaran sejati. Para wali mengajarkan dengan lembut, hancurnya rasa, aku sudah cukup bukanlah kegagalan, melainkan awal dari kehidupan ruhani yang nyata. Hati yang mulai sadar akan kelemahannya, tidak lagi menuntut dunia,
tidak lagi mengharap pujian, tidak lagi membandingkan diri dengan siapapun. Di titik itu, penghambaan yang sejati lahir, bukan penghambaan karena takut, bukan pula karena kewajiban yang berat, tetapi penghambaan yang lahir dari kesadaran jujur akan diri sendiri. Mengenal diri dan merasakan hancurnya ego bukan membuat kita merasa rendah secara negatif. Sebaliknya, itu membuka ruang untuk ketenangan, kesabaran, dan kesadaran yang tulus, bahwa hidup bukan tentang menjadi hebat, melainkan tentang menjadi hamba yang selalu bergantung dan mengakui kelemahan. Dan dari titik itulah seseorang mulai mengenal Allah dengan cara yang paling hakiki, tidak lagi mencari pengalaman luar biasa, tidak lagi memburu rasa-rasa spiritual, hanya hadir dalam kepasrahan kesadaran dan kejujuran hati. Inilah jalan menuju kehidupan rohani yang sebenarnya, dimulai dari mengenal diri, mengakui kelemahan, dan akhirnya menemukan Tuhan bukan sebagai konsep, tetapi sebagai realitas yang menjaga hati setiap saat. Setelah manusia belajar mengenal dirinya sendiri, lemah, rapuh, penuh nafsu dan ego, barulah ia siap untuk benar-benar mengenal Allah. Karena selama hati tidak jujur pada diri sendiri, ibadah bisa terasa berat, doa bisa terasa hampa, dan zikir bisa menjadi rutinitas tanpa makna. Mengenal diri membuat seseorang berhenti menuntut dunia. Ia tidak lagi sibuk membuktikan siapa yang lebih benar, siapa yang lebih saleh, atau siapa yang lebih banyak amalnya. Ia cukup menjadi hamba, tenang, sederhana, dan pasrah. Ketenangan ini lahir dari kesadaran bahwa segala sesuatu di tangan Allah dan dirinya hanyalah sarana yang lemah, yang setiap detik membutuhkan pertolongannya. Para wali sering menekankan, penghambaan yang sejati tidak muncul dari pamer amal, tetapi dari hati yang rendah, sabar, dan jujur. Ketika seseorang mengenal dirinya, ia mulai melunakkan ego, mengikis nafsu tersembunyi, dan membiarkan hatinya menjadi tempat cahaya Allah menyala. Penghambaan yang lahir dari pengenalan diri adalah penghambaan yang tenang. Ia tidak gelisah jika doa belum dikabulkan, tidak risau jika orang tidak memahami, dan tidak terganggu jika dunia tidak memberi pujian. Karena ia tahu nilai dirinya tidak diukur oleh manusia, tetapi oleh Allah yang Maha Mengetahui, Maha Mengasihi, dan Maha Menggenggam segalanya. Disinilah kehidupan rohani yang sebenarnya dimulai. Bukan dari ilmu yang tinggi, bukan dari bacaan panjang, bukan dari pengalaman luar biasa, tetapi dari hati yang jujur mengenal diri sendiri, dan dengan itu, pulang sepenuhnya kepada Allah. Dengan kesadaran ini, ibadah menjadi ringan, hidup menjadi tenang, dan hati berada di tempat yang paling hakiki, dekat dengan Sang Pencipta. Setelah kita menelusuri perjalanan mengenal diri, dari sadar akan kelemahan hingga memahami betapa rapuhnya ego dan nafsu tersembunyi, kita tiba pada satu kesadaran yang sunyi namun sangat kuat, bahwa perjalanan spiritual bukan dimulai dari apa yang kita lakukan, tetapi dari siapa kita sesungguhnya di dalam hati. Para wali dan ulama tasawuf selalu menekankan satu hal sederhana. Jangan buru-buru mencari pengalaman luar biasa, jangan tergiur dengan sensasi rohani, dan jangan menjadikan amal sebagai alat untuk merasa lebih baik. Karena selama hati tidak jujur pada diri sendiri, seluruh ibadah akan terasa berat, seluruh doa akan terasa hampa, dan seluruh zikir akan seperti gema yang memudar, bukan seperti cahaya yang menetap di dalam hati. Mengenal diri bukan untuk menghancurkan semangat, bukan pula untuk membuat kita rendah diri secara negatif. Sebaliknya,
Mengenal diri adalah jalan sunyi menuju kejujuran. Kejujuran pada kelemahan, kejujuran pada niat, dan kejujuran pada apa yang benar-benar tersimpan dalam hati. Dari kesadaran itu, ego yang halus mulai melembut, nafsu tersembunyi mulai tersingkap, dan hati menjadi tempat yang paling aman bagi cahaya Allah untuk menetap. Ketika seseorang telah mengenal dirinya, ia tidak lagi menuntut dunia untuk membahagiakannya, tidak lagi sibuk dibanding-bandingkan dengan orang lain, dan tidak lagi menilai amal berdasarkan penilaian manusia. Ia cukup menjadi hamba yang tenang, yang setiap detik hidupnya adalah doa, yang setiap napasnya adalah tasbih, dan setiap keheningan hatinya adalah zikir yang hidup. Inilah inti dari kehidupan ruhani yang sebenarnya, bukan tentang ilmu setinggi gunung, bukan tentang bacaan yang panjang, bukan tentang pengalaman mistik yang menakjubkan, tetapi tentang hati yang jujur mengenal diri, dan dengan itu pulang sepenuhnya kepada Allah. Maka jika hari ini kita merasa tersesat, lelah, atau gagal dalam ibadah, itu bukan akhir dari perjalanan. Itu adalah panggilan lembut Allah agar kita kembali bercermin pada diri sendiri, mengakui kelemahan, dan menyadari betapa kita sangat membutuhkannya di setiap detik hidup. Dan ketika kita berserah, ketika kita mengizinkan hati kita dibersihkan oleh kejujuran, maka Allah lah yang menjaga setiap langkah, Allah lah yang menuntun setiap niat, dan Allah lah yang menghidupkan zikir. Bahkan ketika kita terlelap, hati yang pulang pada Allah tidak gelisah, tidak takut, dan tidak merasa sendiri. Ia tahu walaupun manusia bisa salah menilai, Allah tidak pernah meninggalkannya. Dan setiap kerendahan hati menjadi jembatan menuju cahaya yang abadi. Jadi, marilah kita belajar mengenal diri dengan sabar, mengamati hati tanpa menipu, menahan ego tanpa menyalahkan, dan selalu kembali kepada Allah, karena disitulah kita menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Hidup bukan tentang menjadi hebat, tetapi tentang menjadi hamba yang sadar, rendah hati, dan dekat dengan Sang Pencipta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.